wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang urgensi memahami tasawuf. Ini merupakan pertemuan kedua dari pembelajaran mata kuliah ilmu tasawuf. Tapi sebelumnya marilah kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah. Ala hadiniya wa ala niyati sholihah. Ridho ilah wa bisyafati Rasulillah biniyatil qabul wa syahadu wal afiyah wal manfaat wal barakah li walana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah tasawuf menurut Amin Syukur adalah istilah yang baru dalam dunia Islam. Istilah tersebut belum ada pada zaman Rasulullah SAW, juga pada zaman para sahabat. Namun, prakteknya sudah dijalankan pada masa itu. Bahkan tasawuf sendiri tidak ditemukan dalam Al-Quran. Tasawuf adalah sebuah sebutan untuk mistisisme Islam. Pengertian tasawuf. Tasawuf secara etimologi, menurut Haidar Baghir, bisa disebut dengan kata atau istilahnya adalah sofa, yang berarti suci. Yang kedua, sof, artinya baris dalam sholat, karena orang-orang yang berperilaku tasawuf atau orang sufi itu ketika sholat pasti berebut untuk menepati barisan terdepan dalam sholat. Suf, bahan wol atau bulu domba kasar. Zaman dulu orang-orang yang berperilaku tasawuf itu selalu menggunakan bahan wol atau bulu domba kasar supaya bukan terlihat karena mempraktekkan kehidupan zuhud mereka. Makanya tasawuf juga bisa disebut dengan suf. Ya. Ada 5 istilah ini. As-sufah, serambi masjid. Sebutan bagi orang-orang yang mengamalkan tasawuf itu adalah as-sufah. Ya. As-sufah, serambi masjid, karena orang-orang yang berperilaku tasawuf itu selalu zaman dulu itu tidurnya di serambi masjid. Kenapa tidurnya di serambi masjid? Karena supaya bisa mengikuti sholat berjamaah secara 5 waktu. Salah satunya sopos atau hikmah. Itulah 5 pengertian tasawuf menurut Haidar Baghir. Selanjutnya, tasawuf secara terminologi, ini ada beberapa tokoh yang menjelaskan tentang pengertian tasawuf. Yang pertama adalah Imam Junaid atau Imam Junaidi al-Baghdadi. Ini mengartikan tasawuf sebagai sifat mulia, ya. Jadi setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah, ini disebut tasawuf, ya. Ajaran tasawuf, atau keluar dari budi perangai yang tercela dan masuk kepada budi perangai yang terpuji. Jadi ketika kalian bisa menghilangkan sifat tercela menuju sifat terpuji, ini adalah perilaku tasawuf menurut Imam Junaidi al-Baghdadi. Selanjutnya, menurut
Abu Hasan As-Sadili, Imam Abu Hasan As-Sadili ini beliau mengatakan bahwasanya tasawuf itu sebagai praktek dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Jadi tasawuf itu adalah sebuah praktek dan latihan. Makanya ketika orang masuk dalam tasawuf atau sekarang itu condong pada orang-orang yang masuk thariqah, itu selalu setiap hari selalu praktek dan latihan dengan melalui apa? Melalui zikir ya. Supaya apa? Hati ini terlatih untuk selalu mengingat kepada Allah. Ada yang zikirnya melalui lisan, ada yang pakai hati. Sehingga ketika lisan dan hati sudah berzikir, nanti akan memicu atau menimbulkan seluruh arkan tubuh ini berzikir. Ketika tubuh ini berzikir, maka perilaku kita ya akan menjadi baik. Harun Nasution ya, tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang Islam bisa sedekat mungkin dengan Tuhan. Itu cara mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah. Ini berarti kalau menurut Harun Nasution, semua perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Tuhan itu adalah ajaran tasawuf. Ya. Entah caranya, entah dengan sholawat, entah dengan zikir, entah dengan sedekah, atau dengan perilaku yang baik, ya, dengan tolong menolong dan sebagainya. Menurut Amin Syukur, selanjutnya menurut Amin Syukur, tasawuf adalah sebagai sistem latihan dan kesungguhan riyadhah mujahadah untuk membersihkan, mempertinggi dan memperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni taqarrub, sehingga segala perhatian hanya tertuju pada Allah. Ya, jadi kalau melakukan apapun ini tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita mengetahui beberapa pengertian tasawuf dari para tokoh, bisa disimpulkan bahwasanya tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, mencerdikkan akhlak, membangun zahir dan batin untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi, yakni kebahagiaan akhirat. Ya. Itu adalah tasawuf tujuannya. Pemahaman tasawuf secara utuh yaitu selain berorientasi spiritual, tasawuf juga berorientasi pada moral. Ketika spiritual itu terbentuk, maka cerminan dari spiritual tersebut yakni moral yang baik. Basis tasawuf ialah pencucian hati dan penjagaan dari setiap cedera. Atau disebut juga tazkiyatun nufus ya. Jadi hatinya disucikan. Produk akhirnya ialah hubungan yang benar dan harmonis antara manusia dengan sesama makhluk dan manusia dengan Allah. Ketika orang itu bisa mengamalkan ajaran tasawuf yang insya Allah pada pertemuan akan datang kita bahas, ya, tentunya akan terjalin hubungan yang benar dan baik antara manusia dengan sesama makhluk dan manusia dengan Allah. Kalau ada orang yang suka mencaci maki, mensalah-salahkan orang lain, mencela dan lain sebagainya, ya tentunya tujuan atau perilaku tasawuf belum dipahami betul. Kalau dia mengaku ahli thariqah, ahli tasawuf, tetapi masih mencela, masih seperti itu, berarti masih ada sesuatu yang salah dalam hatinya. Karena tasawuf itu adalah mensucikan hati, ya. Mensucikan hati. Berarti tujuan dari tasawuf, ya, ranah mensucikan hati itu tidak berhasil kalau masih seperti itu. Karena
Kenapa harus hati? Karena ada hadis yang menerangkan bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Ketika darah, ada yang darah atau daging, ya, ada yang daging itu, ketika segumpal itu baik, maka akan menjadi baik seluruh jasad. Ketika jelek, ya seluruh jasad akan menjadi jelek. Ala wayal qalb, ya. Siapakah segumpal daging tersebut? Yaitu hati. Kalau hati kita baik, insya Allah perilaku kita juga akan baik. Tapi kalau hati kita tidak baik, kotor, tentunya akan terlihat dari perilaku kita. Dasar tasawuf, di antara ayat Al-Quran yang menjadi landasan munculnya kezuhudan dan menjadi jalan kesucian adalah ayat yang berbicara tentang rasa takut kepada Allah dan hanya berharap pada Allah dan berusaha mensucikan jiwa. Ini dalam Quran surat As-Sajdah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Ini dasar tasawuf, ya. Ayat Quran lagi yang menjadi dasar tasawuf adalah Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams ayat 7-10. Yang menjadi dasar lagi adalah surat At-Tolak ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan orang yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran surat Asy-Syura ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Yang menjadi landasan atau dasar tasawuf lagi adalah Quran surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu anna
إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta kerinduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Sejarah perkembangan tasawuf. Pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, fase ini lebih tepat disebut dengan fase kezuhudan karena lebih bersifat amaliyah daripada bersifat pemikiran. Bentuk amaliyah itu seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan minum, menyedikitkan tidur, dan lain sebagainya. Para sahabat Nabi yang melakukan amaliyah ini dikenal dengan ahlus sufah. Di antara mereka, karena mereka ahlus sufah yang awal tadi sudah saya sampaikan, ahlus sufah itu ya orang yang suka tidur di serambi masjid. Di antara mereka ada Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Abu Hurairah, Mu'ad ibnu Jabal, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar, Hudzaifah ibnu Yaman, Anas ibnu Malik, Bilal bin Rabah, Amr ibnu Yasar, Suhaib Al-Rumi, ibnu Ummu Maktum, dan Hibab ibnu Arud. Pada abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, ini disebut dengan fase tasawuf. Hal itu dikarenakan tujuan utama kegiatan rohani mereka tidak semata-mata kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaran siksa, akan tetapi untuk menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan cinta. Istilah sufi pada fase ini adalah fana fil mahbub, tenggelam dan mabuk ke dalam yang dicintainya. Al-Ittihad, persatuan dengan yang dicintai, ini hulul, maksudnya Allah ke dalam tubuh manusia yang dipilih. Di antara tokoh-tokoh pada fase ini adalah Abu Yazid Al-Bustami dengan konsep ittihadnya, dan Abu Al-Mughis Husain Abu Mansur Al-Halaj yang dikenal dengan Al-Halaj dengan ajaran hululnya. Ini ketika ditanya, kalau kita atau kalian pernah lihat film Siti Jenar itu, ketika ditanya adakah Siti Jenar, tidak ada, adanya Allah. Nah, itu salah satu ajaran ya. Ini ada itikad dan al-hulul ya. Itikad dan hulul ini hampir sama ya Pak. Ini ajaran-ajaran wahdatul wujud itu, ajaran tentang manunggaling kaula Gusti. Ya, ini kalau tidak digurukan, dipahami dengan sendiri, dipahami sendiri, ketika nanti salah ya bisa sesat kalian ya. Makanya harus digurukan ya. Jangan sampai ajaran-ajaran seperti ini malah menjadikan kita jauh dari syariat yang benar. Abad ke-5 Hijriah, fase ini disebut fase konsolidasi, yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Atau sering disebut dengan tasawuf sunni, yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi sunnah Nabi dan para sahabat. Tokoh tasawuf pada fase ini adalah Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, dan Imam Al-Qusairi ya, yang terkenal dengan kitabnya Ar-Risalatul Qusairiyah. Kalau Imam Ghazali terkenal dengan kitabnya Ihya Ulumuddin.
Abad ke-8 Hijriah, fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang memadukan antara rasa, dzauq, dan rasio akal. Tasawuf bercampur dengan filsafat, terutama filsafat Yunani. Pengalaman-pengalaman yang diklaim sebagai persatuan antara Tuhan dan hamba kemudian diteorisasikan dalam bentuk pemikiran sebagai konsep wahdatul wujud, yakni bahwa wujud yang sebenarnya adalah Allah, sedangkan selain Allah hanya gambar yang bisa hilang dan sekedar sangkaan dan khayali saja. Ini tokoh-tokohnya ada Ibnu Arabi, konsep wahdatul wujudnya, ya. Dan ada As-Suhrawadi dengan Isyraqiyah, ya. Pengetahuan yang dan pertolongan ketika manusia tertolong dan tercerahkan, maka ia dapat menyesuaikan diri dalam alam semesta dan akhirnya bermuara pada kehidupan atau tempat keteman azali. Pembagian ilmu tasawuf ini ada tasawuf akhlaki, amali, dan falsafi. Dalam tasawuf akhlaki ada takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli ini langkah awal untuk menuju tajalli, dengan cara mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Jadi hati kita dikosongkan, jiwa kita dikosongkan dari segala macam akhlak tercela. Setelah itu tahalli, setelah itu diisi dengan perilaku, sikap, dan akhlak terpuji. Diisi terus. Hati itu seperti wadah bejana. Ketika dipenuhi dengan akhlak tercela, dengan penyakit-penyakit hati, tentunya di situ tidak akan bisa muat akhlak yang terpuji. Makanya itu harus dibuang dan dipenuhi dengan akhlak terpuji. Ketika dipenuhi hati itu dengan akhlak terpuji, dengan sikap-sikap yang baik, maka akan terjadi apa? Di situ dipenuhi dengan hati kita, jiwa kita dipenuhi dengan cahaya-cahaya ilahiyah. Makanya ketika itu terus-menerus disinari, ya, cahaya-cahaya ilahiyah, maka yang terjadi adalah tajalli, terbukanya tabir yang menghalangi hamba dengannya, dengan Allah, sehingga hamba menyaksikan tanda-tanda kekuasaan dan keagungannya. Ketika manusia pada level ini, berarti dia berada di level tertinggi, yakni ma'rifatullah. Tokoh-tokoh tasawuf akhlak ini ada Hasan al-Basri, Al-Hasibi, Al-Husairi, Syekh Islam Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani, Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali, dan Ibnu Athaillah Al-Askandari, dan lain sebagainya. Tasawuf amali ini dibagi ada syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Syariah yaitu hukum-hukum formal yang diajukan sandaran amalan lahir yang menetapkan dalam ajaran agama melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dasar, ya, harus syariah dulu. Setelah itu thariqah, ya, seperangkat serial moral yang menjadi pengangkat pengikut tasawuf dan dijadikan metode pengarahan jiwa dan moral, yaitu dengan zikir, ya, dengan perilaku atau apapun, atau ada yang ikut dengan thariqah mutabaroh, masuk dalam thariqah yang mutabaroh yang sanadnya sampai Rasulullah, itu boleh, atau mengikuti thariqah yang tidak bertentangan dengan syariat, mungkin thariqah ta'allum wa ta'lim, thariqah baca sholawat dan lain sebagainya, atau melalui bid'at, bai'at dengan guru-guru mursyidnya. Nah, ketika orang senantiasa melakukan thariqah yang melatih jiwanya dan akhlaknya, akhirnya nanti bisa mencapai makom selanjutnya, yakni hakikat, yaitu aspek batin yang paling dalam dari setiap amal atau inti dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan menuju Allah. Dia tahu ketika ada fenomena ini, ya, ada apa, isyarat-isyarat itu sudah ditunjukkan, diberitahukan Allah melalui ilhamiyah, ya. Kalau dalam bahasa metodologi ini adalah metodologi irfaniyah, gitu. Ketika orang sampai pada makam hakikat ini, ketika terus-menerus bisa istiqomah,
dia akan meningkat lagi pada makom tertinggi, yakni ma'rifat. Pengenalan langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati sanubari sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat. Ya, makanya syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat ini poin-poin penting yang harus dilalui. Jangan sampai langsung ke thariqah atau hakikat. Ya, harus syariat. Ya. Ini penting sekali. Kalau orang tidak mau menjalankan syariat langsung thariqah, hakikat, ya nanti akan kacau. Ya. Nanti terus nggak mau sholat dan lain sebagainya. Asal falsafi ada hulul, wahdatul wujud, dan ittihad. Ya. Hulul meyakini terjadi kesatuan antara khalik dengan makhluk. Ya. Jadi dia meyakini bahwasanya Tuhan itu bisa bersemayam dalam makhluk. Kalau wahdatul wujud, Mbah mengatakan bahwa manusia dapat bersatu padu dengan Tuhan. Ini hampir sama ya. Ittihad juga menyatu dengan Tuhan. Atau dalam bahasa Jawanya yaitu ya manunggaling kaula Gusti. Istilah tasawuf ini ada makomat, ada ahwal. Makomat ini banyak sekali, tergantung mengikuti versi siapa, pendapat siapa ya. Tetapi ini saya ambil yang sederhana saja ya. Ini ada taubat pertama, sabar, fakir, zuhud, tawakal, mahabbah, ma'rifat, dan ridho. Ini makom-makomnya ya. Al-ahwal ini ada muraqabah, rasa selalu diawasi oleh Tuhan, al-qurb, perasaan dekat kepada Tuhan, al-mahabbah, rasa cinta kepada Tuhan, khauf wa roja, rasa takut dan pengharapan kepada Tuhan. Ini penting sekali ya, antara khauf dan roja ini jangan sampai ada yang terlalu tinggi dan ada yang terlalu rendah, harus seimbang. Kalau khaufnya terlalu tinggi, apalagi dalam ibadah, nanti akan timbul was-was, tadi sah atau tidak ya, sholat saya, wudhu saya, sholat enggak, nanti jadi was-was kalau khaufnya diterima atau tidak. Makanya kalau kalian melihat ada orang wudhu sampai berjam-jam, ada orang mau sholat Allahu Akbar sampai imamnya selesai, jangan kalian tertawakan. Itu cobaan yang luar biasa. Kalau kalian kok malah tertawa, apalagi ngeloke, engkau bakal nempel. Ya, itu penyakit menular. Ya. Doakan saja semoga sembuh ya. Nanti akan jadi was-was gitu ya. Sah atau tidak, sah atau tidak. Itu juga rojak, kalau terlalu tinggi rojaknya, ya nanti juga akan ini menyepelekan ya. Kalau dalam ibadah nanti akan menyepelekan, Gusti Allah Ghafurur Rahim, santai wae engko salate tak kondok kabeh, sama seperti itu ya, nanti ya akan menyepelekan seperti itu ya. Makanya harus antara khauf dan roja itu harus seimbang. Dzauq, rasa rindu ya, al-uns, rasa bertemu, tumakninah, rasa tentram, al-musyahadah, rasa menyaksikan Tuhan dengan mata hati, al-yakin, rasa yakin. Ini ahwal tersebut silahkan kalau kalian bisa mengukur kalian sendiri ya, makomatnya sudah di tingkat mana atau ahwalnya pada level yang mana, itu kalian sendiri dan Allah yang tahu. Peranan tasawuf dalam kehidupan modern ini menurut Prof. Zakiyah Derajat dalam bukunya Peranan Agama dalam Kesehatan Mental menyatakan bahwa fungsi agama ada satu. Agama memberikan bimbingan bagi manusia dalam mengendalikan dorongan-dorongan sebagai konsekuensi dari pertumbuhan fisik dan psikis seseorang. Ini makanya kalau mau belajar agama ya cari yang ustadznya sesuai ya, yang sanadnya jelas. Jangan sampai belajar agama ya, langsung lihat YouTube delalah yang dilihat adalah ustadz yang garis keras, maka pemahaman agamanya jadi keras, suka menyalahkan dan sebagainya. Yang kedua, agama dapat memberikan terapi mental bagi manusia dalam menghadapi kesukaran-syukuran dalam hidup, seperti pada saat menghadapi kekecewaan-kecewaan yang kadang dapat menggelisahkan batin dan dapat membuat orang putus asa. Ya, ketika dalam kesukaran atau pada saat-saat ini ya, ini
masa-masa yang rawan ya, penuh ya, wabah dan virus ini ya, nyebar di mana-mana ya, kita harus sesegera mungkin ya, atau ya lebih mendekatkan diri kepada Allah, tentunya ya dengan ikhtiar zahir dan batin, berdoa ya, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala, supaya dijauhkan dan diselamatkan dari segala macam mara bahaya dan wabah. Yang ketiga, agama sebagai pengendali moral, terutama pada masyarakat yang menghadapi problematika etis seperti perilaku seks bebas, minum minuman keras ya, dan perilaku-perilaku yang jelek ini harus diberi pahaman agama yang baik. Makanya tahun kemarin itu ya, kalau dalam pendidikan ada yang namanya kurikulum 13 ya, 2013 atau K13 ya, Kurtilas. Itu semua aspek ya, aspek dalam pendidikan ada 3 aspek ya, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik ya. 3 aspek ini semuanya ya, 3 aspek tersebut, nah, yang ditekankan adalah aspek yang kedua, yaitu apa? Afektif, yaitu tentang moral. Semuanya harus dilandasi, kognitif harus dilandasi dengan afektif, psikomotorik juga harus dilandasi dengan afektif ya. Tidak hanya cerdas tapi juga perilakunya baik, tidak hanya terampil tapi juga perilakunya baik. Dan juga tasawuf dikembangkan dan disosialisasikan kepada masyarakat dengan beberapa tujuan, antara lain menyelamatkan manusia dari kebingungan dan kegelisahan yang mereka rasakan sebagai akibat kurang nilai-nilai spiritual, memahami tentang aspek esoteris Islam baik atau tasawuf ya, baik terhadap masyarakat muslim maupun non muslim, menegaskan kembali bahwa aspek esoteris Islam, tasawuf adalah jantung ajaran Islam. Ya, kalau dalam agama ya, ketika kita bingung, ketika kita gelisah ya, segeralah mendekatkan diri kepada Allah, banyak istighfar, banyak zikir ya, atau konsultasi dengan seorang kiai ya. Jadi kalau dalam umum biasanya konsultasinya ketika stres ya ke psikolog. Tapi kalau dalam Islam ya, kalau pengen psikolog ya cari psikolog yang muslim ya, nanti akan diarahkan kepada zikir-zikir dan pendekatan diri kepada Allah ya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ya mohon dibenarkan ya, baik yang saya sengaja maupun tidak, karena saya juga manusia biasa, pasti tidak luput dari salah, makanya ketika ada kesalahan mohon dibenarkan, baik yang saya sengaja maupun tidak. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan minggu depan ya, dengan tema yang berbeda tentunya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, senantiasa memberi kesehatan kepada kita ya, supaya kita bisa beraktivitas beribadah dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.